Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jenal Fatoni. NIM 19210557. Saya dari kelas reguler malam manajemen D. Banyak hal statement tentang mengenai ekonomi digital, di mana Indonesia memang ya, menurut saya Indonesia itu memang mengalami breakout tentang ekonomi digital. Jadi dalam kasus ini saya memiliki beberapa arahan dan strategi yang akan saya bahas. Yang pertama, perlunya edukasi terhadap perkembangan ekonomi digital. Bukan hanya di kelas atas atau kelas menengah, bahkan harus merujuk ke kelas menengah ke bawah. Seperti itu. Apakah kemajuan teknologi dan inovasi suatu berkah bagi bangsa Indonesia, atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Menurut saya memang suatu berkah yang amat besar bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Setiap suatu hal itu memang memerlukan suatu inovasi yang sangat mendukung. Jadi menurut saya ekonomi digital ini suatu berkah bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Penjual dan pembeli itu bisa meluaskan jualannya, dan si pembeli bisa mencari apa saja yang mereka inginkan. Jadi tidak perlu mencari-cari ya kita tidak perlu untuk keluar ke sana ke sini mencari barang yang kita inginkan. Tinggal kita cari di online shop atau apakah gitu, dan si penjual juga bisa melebarkan sayapnya. Jadi tidak fokus terhadap satu tempat, mereka bisa menjamah seluruh tempat. Seperti itu memang suatu berkah. Dan faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang sangat tinggi? Faktornya itu seperti apa ya? Seperti gini loh. Sekarang itu kan minimnya pengetahuan tentang ekonomi digital. Masyarakat itu sering bertanya-tanya, apa sih ekonomi digital itu? Bagaimana sih jalannya ekonomi digital itu? Untuk apa sih ekonomi digital itu? Nah, seperti itulah yang harus kita tangani, yang harus segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi. Seperti itu. Saya menjawab jawaban dari soal nomor 2, yaitu bagaimana sikap atau menangani tentang menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi. Di sini bank sentral itu harus memiliki suatu kebijakan yang lebih kuat lagi untuk berperang terhadap perdagangan melawan negara-negara lain. Harus memiliki sebuah kebijakan agar bisa tertangani tentang menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi. Ya, seperti itu. Bank sentral harus memiliki kebijakan yang lebih kuat lagi. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu kebijakan fiskal dan moneter menghadapi COVID-19.
apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri atau pemimpin atau gubernur atau bupati ataupun wali kota mempercepat refocusing kegiatan realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merelokasi dana APBN sebesar Rp 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan insentif dunia usaha APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut.